Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, pemirsa, sebelum kita ulas ini lebih lanjut lagi, ada yang perlu kita pahami betul datanya. Kalau kita menengok ke belakang, beberapa lembaga riset sudah pernah merilis hasil survei calon presiden yang berpotensi di 2024. Ada sejumlah nama yang menonjol berdasarkan pribadi dan ada pula yang berdasarkan pasangan. Dan berikut data yang sudah kami kumpulkan dari lembaga riset SMRC dan juga CSIS. Yang pertama kita lihat ini merupakan survei elektabilitas Capres 2024, data dari SMRC. Ini dirilis pada tanggal 7 April 2022. Jadi kurang lebih sudah lewat 1 bulan. Kalau kita lihat yang pertama, nama yang paling menonjol adalah Ganjar Pranowo dengan angka 18,1%. Ini merupakan 6 teratas. Kalau kita lihat namanya siapa-siapa saja, ada Ganjar Pranowo, kemudian disusul Prabowo Subianto, yang ketiga Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat pula persentasenya, Prabowo punya 17,6%, diikuti Anies dengan angka 14,4%. Ganjar dan Prabowo selisihnya hanya sedikit. Tapi kalau kita lihat 3 di bawahnya ada Ridwan Kamil, AHY, dan juga Megawati Soekarno Putri. Berapa persentasenya? Ridwan Kamil hanya memiliki 3,9%. AHY 3,5% dan Megawati 3,1%. Nah, ini merupakan 6 nama yang kemudian disebut-sebut dalam survei elektabilitas Capres 2024. Dan agak sedikit berbeda kalau dengan yang akhir-akhir ini kita dengar kerap kali dibahas. Kemudian diikuti pula dengan nama Ahok, kemudian ada Sandiaga Uno, dan kemudian sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Kita lihat selanjutnya bagaimana dengan yang berpasang-pasangan. Simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres ini juga bersumber dari SMRC. Siapa saja? Yang pertama ternyata yang kerap kali muncul di publik, 29,8% pemirsa, Anies Baswedan dan AHY. Bagaimana menurut Anda? Yang kedua ada nama Ganjar Pranowo dan kemudian Airlangga Hartarto dengan angka capaiannya bisa mencapai persentase 28,5%. Dan yang ketiga yang tidak kalah panasnya adalah Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani dengan angka mencapai 27,5%. Kalau kita lihat dari 3 simulasi ini, perbedaan persentasenya tipis-tipis pemirsa, kurang lebih 1%. Kemudian kita lihat selanjutnya tidak hanya soal pasangan saja, tapi ada juga beberapa nama yang kemudian diusulkan dari NU. Kita lihat di slide selanjutnya. Terkait dengan 10 besar capres pilihan tokoh NU. Ini bersumber dari CSIS karena NU juga menjadi salah satu organisasi yang besar dan juga penting di Indonesia. Ada beberapa nama yang muncul. Kalau kita lihat yang paling banyak adalah Khofifah Indar Parawansa, diikuti oleh Caimin, Erick Thohir, dan kembali lagi ada nama Ganjar Pranowo, Prabowo, Yakut Khalil Komas, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, terakhir Yeni Wahid dan juga ada Said Akil Siroj. Kalau kita lihat persentasenya cukup signifikan perbedaannya dengan Khofifah bisa mencapai 18% dan Caimin 17,5%, ini di posisi 2 teratas. Sedangkan di bagian yang sudah mulai paling bawah ada Yeni Wahid dengan 4% persentase dan juga Said Akil 3% saja. Nah, ini merupakan data-data yang sudah kita lihat, kita baca bersama, dan kemudian kita akan ulas lebih lengkap dengan pengamat politik Adi Prayitno. Pemirsa, sudah 2 tahun menjelang pemilu 2024, sejumlah parpol sudah mengambil ancang-ancang membuat gebrakan. Berdalih meneruskan dan menjaga kesinambungan pembangunan saat ini, langkah mereka bisa saja untuk mengamankan posisi di masa depan. Ya, dan berikutnya menjadi poin utama dari gebrakan membentuk koalisi adalah siapakah yang diuntukkan, seberapa besar ambisi mereka untuk mengusung sesosok nama untuk maju sebagai capres di tahun politik 2024. Kita akan membahasnya bersama dengan Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, dan juga pengamat politik Adi Prayitno. Selamat pagi Mas Awi dan juga Mas Adi. Selamat pagi Mas Awi, selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi semuanya. Baik, saya mungkin ke Mas Awi terlebih dahulu. Bisa dipastikan koalisi Indonesia Bersatu ini apakah baru sekedar lemparan wacana saja atau memang sudah solid terbentuk? Ya, ini koalisi menuju keseriusan.
Karena pasca pertemuan para ketua umum partai politik baik dari P3, PKB maupun PAN itu kemudian ditindaklanjuti dengan komunikasi di level berikutnya khususnya di DPW dan juga di DPC. Artinya apa? Koalisi yang dibangun yang bertiga bersatu itu merupakan keseriusan kami untuk menyongsong pemilu 2024 dengan kesiapan sejak awal. Jadi sejak awal sudah kita siapkan perahu untuk bisa memberangkatkan pasangan calon presiden karena kita ingin memecahkan kebuntuan seolah-olah agak sulit mengusung pasangan calon. Tetapi kalau kita ada keinginan untuk membentuk poros koalisi ternyata juga bisa karena kita tidak ingin nanti rakyat Indonesia hanya diberikan pilihan yang minim. Paling tidak asumsi kami dengan kami berkoalisi bertiga ini, di luar kami masih nanti kemungkinan ada 2 poros yang lainnya. Tentu dengan 3 pasang calon kita harapkan pilpresnya tidak terlalu panas seperti 2 pilpres sebelumnya, tetapi lebih soft lah. Dan kebetulan yang 3 partai ini merupakan koalisi di pemerintahan Jokowi Kiai Maruf Amin. Sehingga pengalaman kami selama di pemerintahan ini bisa dilanjutkan untuk pelaksanaan pemerintahan di periode mendatang. Ya, Mas Awi, kalau kita melihat syarat yang diajukan oleh Partai Golkar, salah satu partai di Koalisi Indonesia Bersatu adalah sosok capresnya ini harus Erlangga Hartarto. Bagaimana respon dari P3? Ya, saat itu belum bicara sosok ya, belum dipastikan sosok. Kita juga menghargai ya Pak Erlangga, kita tahu juga berikhtiar untuk maju sebagai calon presiden. Tentu P3 dan PAN juga memiliki pendapat. Siapa tentu nantilah sambil melihat perkembangan dinamika di lapangan. Tapi yang jelas begini, dengan 3 koalisi partai politik ini paling tidak 1 tiket untuk maju dalam pemilu presiden itu sudah didapatkan. Yang masalah itu nanti ketika tidak ada perahu yang mau mengusung meskipun popularitasnya tinggi. Itu yang seringkali terjadi di beberapa pelaksanaan pilkada gitu. Dan juga mungkin di beberapa pilpres yang lalu ada figur-figur yang potensial maju namun karena tidak tersedianya kecukupan kursi untuk mengusungnya di dalam pilpres sehingga tokoh potensial tersebut tidak bisa running dalam kontestasi. Beda kalau sekarang dengan koalisi 3 partai politik ini mengantongi suara lebih di atas 20% kursi sehingga cukup syarat untuk bisa memberangkatkan pasangan calon presiden. Tinggal siapanya tentu kami akan follow up, akan tindak lanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya coba ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, kalau dari yang sudah terjadi hari ini, sudah ada deklarasi seperti itu, berapa besar potensi bisa muncul menjadi 3 poros atau mungkin bisa tetap jadi 2 poros, Mas, untuk pemilu 2024 mendatang? Kalau melihat kalkulasi politiknya, saya kira memang sangat realistis muncul 3 poros ya. Misalnya poros pertama itu ada kecenderungan dibuat oleh PDIP dan Gerindra yang saya kira keintimanannya itu agak susah untuk dibantah. Dan selalu memunculkan pasangan misalnya Prabowo dengan Puan. Bisa saja mungkin ada opsi lain misalnya soal koalisi yang dibangun oleh poros yang kedua yang saat ini kita melihat misalnya sedang digalang oleh Partai Nasdem ya. Di mana Nasdem bulan depan itu akan mengusulkan 3 nama capres, mungkin juga 1 nama cawapres yang saya kira juga mengharuskan Nasdem berkoalisi dengan partai yang lain. Saya membaca munculnya Golkar, P3 dan PAN itu sebagai bentuk respon konfigurasi politik 2024 ya, ketika perkongsian sudah mulai terbentuk. Maka ini yang saya sebut kemudian kemungkinan 3 poros itu. Poros Gerindra PDIP, poros yang dibuat oleh Nasdem, dan poros yang dibuat oleh Bang Ahmad Baidawi dan kawan-kawan. Nah tinggal nanti bagaimana kalkulasi politiknya ya. Yang kedua, koalisi yang dibuat oleh teman-teman Golkar, PAN, dan P3 ini semacam main bola gitu ya, gerakan tanpa bola gitu, di mana masing-masing lini itu sedang berkoordinasi, ada gelandangnya saling berkomunikasi gitu ya. Belum memastikan soal bagaimana tentang capres yang definitif dan fix. Sekalipun Golkar punya jagoan, tentu ada opsi-opsi lain yang mesti terbuka untuk dibicarakan. Tentu tidak terlepas dari elektabilitas Pak
Airlangga yang memang tidak terlampau signifikan di survei. Tentu koalisi ini bukan hanya ingin melengkapi pilpres ya, tapi targetnya untuk menang tentu saja. Makanya kemudian soal nama capres ataupun siapa cawapresnya, semuanya sangat terbuka untuk didiskusikan. Karena kalau masih tetap mengotot mengusung capres yang elektabilitasnya tidak signifikan, ya tentu saja poros ini akan menjadi tidak penting untuk dibicarakan lah oleh publik. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya bagi saya, ini adalah koalisi yang mestinya kita sambut dengan baik, karena ke depan publik akan melihat apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh P3, PAN, dan Golkar untuk mengatasi persoalan-persoalan signifikan di negara ini. Tentu tidak melulu bicara tentang pilpres ya, tapi apa program besarnya yang kemudian membuat masyarakat itu tertarik. Misalnya soal recovery ekonomi pasca pandemi COVID, bagaimana mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, soal minyak goreng. Sehingga koalisi ini memiliki portofolio yang bisa dipreteli satu persatu gitu ya, bukan hanya soal bagaimana memenangkan pilpres. Kan di situ yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Gebrakannya di tengah kesulitan rakyat itu. Baik, Mas Adi dan juga Mas Awi, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog untuk pagi hari ini, tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa, tetaplah bersama kami masih di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan lagi dialog pagi hari ini dengan Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi dan juga ada pengamat politik Adi Prayitno. Nah, Mas Awi tadi sebelum jeda, Mas Adi juga sempat sebutkan kalau deklarasi KIB ini seakan-akan seperti main bola begitu. Nah, ini tanggapan Mas Awi bagaimana nih? Ya memang apapun istilahnya ya silahkanlah, itu kan hak teman-teman khususnya Mas Adi Prayitno untuk mengkategorisasikan ya. Tapi paling tidak ini sebagai bentuk keseriusan kami bagaimana membangun koalisi pemerintahan ke depan, bagaimana membangun sebuah sistem dalam demokrasi kita, mempersiapkan komitmen koalisi itu sejak awal. Yang berikutnya, kalau dikatakan tadi bahwa kita hanya fokus kepada pilpres, saya kira tidak. Apa yang disampaikan oleh para ketua umum partai semua itu bahwa keberlanjutan dari tahapan pemerintahan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi selama 2 periode itu supaya terus berkelanjutan ke depan. Baik itu dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 maupun juga pemulihan kesehatan dan era kenormalan baru. Karena kita tahu beliau-beliau yang berkumpul dalam koalisi itu orang yang hebat-hebat. Pak Airlangga sebagai Menko Perekonomian diberi tugas oleh Pak Jokowi menjadi Panglima dalam penanganan COVID-19 khususnya pelaksanaan PPKM untuk meredam laju COVID dan juga penumbuhan ekonomi. Dan juga beliau ditunjuk juga sebagai Ketua Tim Ekonomi. Begitupun dengan Pak Harso sebagai Kepala Bappenas Menteri Perencanaan Pembangunan, bagaimana beliau dipercaya oleh Presiden melakukan perencanaan pembangunan yang cukup sukses dan membuat Pak Jokowi bangga, termasuk juga Bang Zulhas, kebetulan beliau di MPR yang hari ini tetap bisa mengawal konstitusi, bagaimana konstitusi itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dan saya kira berkumpulnya para tokoh-tokoh ini bukan sesuatu yang dianggap main-main, jangan dianggap main-main, ini bentuk keseriusan kami berkontribusi kepada negara, khususnya ketika nanti di pasca 2024, the next itu mau ngapain. Jangan sampai kita mengulang dari nol lagi, tetapi bagaimana melanjutkan tatanan perekonomian yang kita sudah hari ini sudah mulai bergeliat, sehingga target Indonesia masuk middle income track itu bisa lebih bisa tercapai gitu, sehingga tidak hanya sekedar jargon ataupun keinginan-keinginan yang tanpa realisasi di lapangan. Baik, terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu ini juga merupakan salah satu sinyalemen kuat yang juga bisa sebagai cara untuk menggerus dan membungkam isu pemilu, penundaan, dan sebagainya dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu ini. Saya ke Mas Adi Prayitno terlebih dahulu. Mas Adi, itu tadi kita berbicara soal Koalisi Indonesia Bersatu. Kalau kita berbicara lebih luas lagi, prediksi Anda dalam Pilpres 2024 nanti, siapa yang akan menjadi kingmaker?
Ya, pertama tentu yang menjadi kingmaker adalah ketua umum partai politik yang mereka yang saya kira punya soal ambang batas presiden ya. Kenapa? Karena memang dalam undang-undang pemilu disebutkan bahwa capres dan cawapres adalah mereka yang diusung oleh partai dan gabungan partai politik. Itu penting ya sebagai tiket awal. Setelah tiket itu didapatkan oleh para kandidat, tentu kingmaker yang sesungguhnya adalah para kandidat itu. Memang dalam beberapa survei ya, tokoh-tokoh kunci seperti Jokowi itu masih didengar suara publiknya. Tapi yang paling penting dalam pertarungan pilpres di mana head to head itu dilakukan, one man one vote, saya kira faktor yang paling determinan adalah para kandidat. Disitulah letak sebenarnya bagaimana ketua umum partai ataupun poros-poros yang terbentuk ini harus mendengarkan suara rakyat soal siapa yang saat ini memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Kan itu yang sebenarnya saya sebut tadi bahwa koalisi ini cukup dinamis ya, dan pastinya soal pilpres pasti dibicarakan nanti, tentu yang didasarkan pada data-data kuantifikasi yang statistik itu. Makanya kalau kita bicara tentang kingmaker, misalnya ada Jokowi, ada Megawati, ada Erlangga, saya kira itu cuman itu saya kira cuman second kingmaker ya. Tetaplah yang utama itu adalah para kandidat. Misalnya kalau poros P3, Golkar dan PAN ini mengusulkan Pak Erlangga, apakah bisa gitu Pak Erlangga ini signifikansi elektabilitasnya naik yang saat ini di survei-survei tidak signifikan. Kalau Nasdem misalnya mengusulkan 3 nama besar misalnya, saya kira yang elektabilitasnya bagus tinggal bagaimana mendapatkan tiket partai. Karena betul kata Mas Awi tadi bahwa banyak orang hebat dan populer di pilpres sebelumnya juga tidak mendapatkan tiket partai gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Di tengah rezim one man one vote, tentu figur yang paling menentukan adalah mereka yang kemudian dipastikan mendapatkan tiket untuk maju pilpres. Di luar itu saya kira hanya tambahan-tambahan preferensi politik, tambahan-tambahan endorsement yang saya kira memang signifikansinya pada level kedua dan level ketiga. Yang level utama tetaplah siapa yang kemudian menjadi capres definitif nantinya yang diusung oleh partai politik. Iya, saya kembali ke Mas Awi, singkat saja Mas Awi, P3 ini kan seringkali dilinearkan begitu ya dengan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Tadi kita juga di awal sebelum dialog ada 10 nama yang muncul yang direkomendasikan oleh NU. Ada nama Khofifah, kemudian juga beberapa nama-nama lain yang diusulkan oleh NU. Apakah nama-nama ini juga menjadi salah satu bahan pertimbangan P3 untuk mengajukan nama di Koalisi Indonesia Bersatu? Singkat saja Mas Awi. Ya, kita tidak memungkiri nama-nama sebagian dari nama-nama tersebut masuk radarnya dari P3, di antaranya Bu Khofifah dan Pak Erick Thohir. Namun apakah beliau-beliau tentu nanti yang akan dipilih tentu nanti ikut mengikuti mekanisme partai, yakni kita tunggu dalam Rapimnas yang akan datang. Namun modal yang dimiliki oleh beliau-beliau itu cukup menjadi pertimbangan bagi kami dalam menentukan pilihan itu. Oke. Baik. Tadi kita sudah bicara soal nama-namanya, kemudian ada banyak tujuan yang akan dibikin oleh KIB ini. Mas Adi, salah satu tujuan yang disebutkan adalah untuk menghilangkan polarisasi pemilu 2014-2019. Pertanyaan sederhananya memangnya bisa, Mas? Menghilangkan polarisasi itu suatu hal yang sangat mustahil. Kalau mau menghilangkan polarisasi, hilangkanlah partai politik. Karena partai politik di Indonesia itu adalah fragmentasi dari polarisasi yang sesungguhnya. Saya kira kita tidak perlu alergi dengan polarisasi. Yang perlu dikhawatirkan itu kalau polarisasi itu kemudian dipenuhi oleh ujaran kebencian dan hoax. Itu yang sebenarnya harus kita ikuti bersama. Makanya dengan munculnya poros yang telah dibuat oleh Mas Awi dan kawan-kawan, ke depan yang lebih utama yang dikedepankan adalah isu-isu yang sifatnya substantif ya. Soal bagaimana membangun ekonomi, membangun tentang pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Isu-isu agama jangan lagi dikunyah-kunyah sebagai insentif politik elektoral ya. Cukup itu menjadi ranah private ya. Karena soal surga dan nggak surga itu kan urusan saya dengan Allah, urusan Mas Awi dengan Tuhannya, bukan urusan partai politik. Dan yang paling penting siapapun nanti yang bertanding gitu ya. Pilpres itu adalah ajang untuk memenangkan pertarungan, menjadi presiden, bukan ajang ingin masuk surga. Kan itu yang mestinya kita hindari secara bersama. Makanya polarisasi itu adalah sunnatullah, sesuatu yang given dari langit yang nggak bisa mungkin kita hilangkan. Yang harus kita hilangkan adalah ujaran-ujaran kebenciannya itu, hoax dan fitnah yang kemudian belakangan ini sering membabi buta. Ini yang saya kira bahwa narasi besarnya adalah fragmentasi itu tetap,
tapi hoax dan fitnahnya harus dihilangkan sama sekali. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan etika politik, dan bertentangan dengan agama yang sesungguhnya. Saya kira agama apapun sangat melarang itu semua. Makanya siapapun nih nanti yang bertanding, jangan lagi menggunakan isu agama sebagai insentif politik elektoral. Karena kalau mau jujur sebenarnya, entah poros 1, poros 2, dan poros 3 nantinya, adalah mereka yang sempat terlibat dalam pembelahan 2019 yang lalu. Makanya pesan moralnya sebenarnya cukup sederhana. Janganlah beragama itu demi elektabilitas. Tapi kalau mau beragama, ya tujuannya masuk surga. Dan politik itu harus dijauhkan dari itu semua. Dalam konteks itulah saya kira polarisasi menjadi signifikan kita perhatikan gitu. Jangan sampai memecah belah. Dan sampai sekarang residunya nggak selesai. Orang masih baper di mana-mana tentang cebong dan kadrun itu nggak berkesudahan. Ini tentu tidak terlepas dari peran-peran elit yang kemudian sampai sekarang tidak turun tangan untuk menyudahi itu semua. Makanya menghilangkan polarisasi itu nggak mungkin. Kalau mau menghilangkan polarisasi ya hiduplah seperti negara seperti di Cina itu. Cuma ada satu partai, pemilunya pun juga sebatas penegaskan kepada presiden yang sedang berkuasa. Baik, polarisasi tidak bisa dihilangkan, tapi yang harus dihindari dan harus dihilangkan adalah penyebaran hoax untuk mendulang suara di gelaran Pesta Demokrasi nanti. Terima kasih Mas Adi Prayitno, pengamat politik, dan Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3 sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time Mas Awi, terima kasih Mas Adi.